Hello, welcome back to Selecta Pod. Welcome back, yes Selecta People. Balik lagi di konten podcast yang dibuat oleh selectapop.id barengan sama gue Jimmy Gulet Sebatupang dan ada Johnny White di sini. Welcome to the show. Thank you very much Jimmy dan welcome ya Selecta People. Hari ini kita kedatangan teman-teman yang mau bikin acara keren banget ya. berhubungan sama musik. Berhubungan sama musik dari KIG Live. Yes, yeay. Welcome. Ada Mas Rendra sebagai CEO dari KIG Live dan juga ada artis curator dari KIG Live, Mas Indra. Yeay. Gimana, sehat semua ya teman-teman di sini? Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah. Sehat. Thank you banget udah sempetin diri untuk datang dan kita ngobrol-ngobrol banyak hal karena KIG Live udah mempersiapkan sejumlah surprise konser yang sebenarnya udah teasernya udah banyak ya. Banyak banget. Udah bisa ditemuin sama teman-teman di sosial medianya di kiglive.id, itu udah website, juga ada Instagramnya. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar apa aja yang akan dilakukan oleh KIG Live. Oke. Dalam tahun ini. Kita ada 3 bulan terakhir ya. Yes. Nggak terasa udah mau akhir terasa, tahun. 2023 udah di penghujung nih. Bener. Dan untungnya KIG Live akan menghadirkan 2 artis internasional, Jimmy. 2 artis. 2 artis internasional. Tiga mas. 3 Oh, John. 3. I stand corrected. Dia ada 3 ya. Ada 2 cowok sama 1 lagi grup. 1 grup. Oh. Oke. Oh yes. Oke. Bener. Kita mau bahas soal yang The Mister dulu kali ya. Oh, ini pasti favoritnya Johnny, jadi harus The yang pertama Mister nih juga. dibahas. Oke. Kita mau bahas soal kedatangan Morrissey ya, Mas ya. Ya, boleh. Oke. Boleh kasih background sedikit Morrissey ini apa ya, dalam rangkaian tour atau khusus Southeast Asia atau gimana? Dan persiapannya seperti apa, udah sampai mana? Oke, Morrissey sendiri sebetulnya sekarang kebetulan memang dalam rangkaian tour gitu ya. 40 tahunnya Morrissey. Oke. Dan memang saat ini juga mereka lagi tour di Amerika. Yang terakhir mungkin mereka akan ke Asia Pasifik. Karena ke Asia, after dari Asia juga akan ke Australia. Nah, itu kita termasuk salah satu dalam rangkaian turnya Morrissey gitu, kurang lebih seperti itu. So far sih untuk persiapan mungkin udah kurang lebih 80-90%. Administrasi sih udah beres semua gitu ya. Tinggal teknikal aja karena saat ini kita masih menunggu beberapa feedback dari mereka. Kita masih counter-counteran lah. Ada kebutuhannya apa dari mereka, kita feedback ke mereka. Tapi so far sih udah hampir rampung lah untuk semua persiapan itu gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, nah Jim, kan setelah pandemi selesai ya kayaknya 2022 ya, iya, pandemi penggemar selesai. musik Indonesia tuh haus banget sama nonton konser, entah festival dan lain sebagainya. Sampai akhir tahun kayaknya akan seperti itu ya, sampai tahun depan pun seperti itu kelihatannya Mas Rendra. Kemungkinan kurang lebih seperti itu gitu ya, dan mungkin ini jadi sejarah juga buat di Indonesia bahwa tahun ini mungkin jadi Indonesia menjadi negara yang khususnya di Indonesia gitu ya, yang paling banyak konser. Oh, gitu. Jadi dari semua sejarah dibanding tahun-tahun sebelumnya di Indonesia, tahun ini adalah tahun terbanyak orang bikin konser, fans meeting dan sebagainya gitu. Iya. Mungkin lo lihat juga Jim di timeline kan ada teman-teman yang posting festival lagi, konser lagi. Karena venue-nya juga sekarang udah banyak banget venue yang proper untuk diadain konser. Dan akhirnya itu jadi kesempatan buat banyak promotor untuk ngelakuin konser-konser di Bali, salah satunya di Jakarta. Kalau misalnya KIG Live sendiri, fokusnya itu akan di Jakarta aja kah? Atau di luar kota juga masih akan jadi plan buat kalian bikin konser? Kalau konser, buat tahun ini mungkin kita memang fokus di Jakarta. Untuk tahun depan, we don't know. Tapi yang pasti kita juga akan expansion gitu ya. Tahun depan akan kemana aja. Cuman yang pasti banyak juga masukan-masukan dari fanbase gitu bahwa kalau bisa kalau bikin konser jangan di Jakarta mulu dong. Kota-kota di daerah gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kita juga sangat merespon keinginannya mereka. Once ternyata sebenarnya secara possibility itu mungkin, kita juga pasti akan bikin nggak cuma di Jakarta gitu. Oke. Kalau untuk Morrissey 2023 ini Mas, lo harus jemput bola nggak sih, atau justru mereka ngasih offer nih, kebetulan kita mau lewat nih? Itu yang jawab Indra kayaknya sebagai gimana? sang kurator. Oke. Gimana tuh, Indra? Awal mula sih mereka nawarin ya, karena memang habitnya mereka itu mereka nggak mau ganti kontak person. Dalam artian waktu itu nanya masih di dunia konser nggak, terus tak jawab masih. Berarti dulunya sering di dunia konser. Betul sekali. Oke. Terus? Nah, terus
abis itu kan dealing-dealingan. Memang kalau di mereka sih banyak yang over ya. Banyak over masuk, ada beberapa dan gue juga sempat di info juga. At the end memang mereka lebih ke ya udahlah, tuh udah tahu ini kan akan gimana medannya kayak konsepnya, gimana, ya, terus fansnya di sana gimana terms gitu ya. and condition mereka gimana gitu. Ya, ya. Akhirnya ya udah mereka confirm untuk konser di sini part of tour Asia mereka. Tapi menarik juga tadi Mas Rendra sempat mention tentang fanbase. Nah, kalau Mas Indra sendiri, lu dari segi job desk lo sebagai mengkurasi gitu ya artis yang akan konser dan dibawa oleh KIG Live, sebenarnya apa sih yang jadi pertimbangan menurut lo yang bisa ada prospeknya kah, jelas kah, atau lo lebih memilih untuk dari segi fans orang-orang Indonesia tuh lagi suka ini loh, jadi gue bakal pilihin mereka yang ini gitu. Kalau kita sebenarnya ada dua side ya, secara bisnis di relationship dengan artis. Satu memang kita ngelihat ini di luar ngomong kesukaan fans dulu ya. Karena kesukaan fans kadang belum tentu jadi kesukaan bos. Kita promotor itu selalu menghilangkan kita sukanya apa, karena kita nggak mungkin konser dengan apa yang kita suka. Kadang-kadang malah yang kita suka kita nggak dapet gitu. Asli. Jadi kita lebih lihat relationship-nya. Nah, seperti Morrissey mungkin atau Taekyon atau Icon itu kita lihat ke depannya kita bisa bawa yang lebih besar lagi apa. Kita selalu begitu. Itu untuk awalnya, dan after that memang tim research kita akan meresearch lebih ke kira-kira possibility untuk jual tiketnya berapa banyak, di level angka berapa setelah kita decide oh ya udah nih ternyata bisnis kedepannya bagus gitu kan. Seperti itu sih sebenarnya. Itu kalau kita promotor lebih dituntut sebenarnya tahu sebenarnya. Kalau kayak ngomong bule tuh dulu pertama kali ngobrol dengan Mos gitu, yang ditanya pertama lu dengerin lagunya gitu, karena promotionnya kita harus tahu, harus paham, dan at least waktu kita promo itu nggak salah gitu. Kadang-kadang kalau salah pun dia akan kayaknya ini bukan artis gue banget, promo lu begini gitu. Nah ini juga menarik Jim, karena tadi Mas Indra udah mention dua artis lain yang akan dibawa ke sini. Tadi adalah Taeyong, Taekyon. sama band Icon. Grup Icon. Emang lu dengerin musik mereka ya? Kayak gitu. Kalau itu gue ngerti ya, lo nggak harus, cuman mungkin ada di antara tim lo yang paham sekali dengan market dari South Korea dan lain sebagainya ya, bahwa mereka kayaknya pasti laku deh, siapa aja yang dari sana datang ke Jakarta gitu nggak Mas kira-kira? Kalau untuk dua itu sebenarnya pasti dengerin lah waktu bikin deck. Gue abis ini gue akan dive deep into those two man. Bener asli. Ada 1-2 sih. Kalau Taekyon kan kebetulan kesini fan meeting. Jadi kita lebih explore di profesi aktor dia. Kayak dia main di Vincenzo, terus di Heartbeat, di Prime itu kita perhatiin memang. Jadi karakter marketnya udah terbentuk dari situ. Kalau Icon 1-2 lagu lah kita denger. Mau tahu 5 juga nggak apa-apa Mas. Gue juga. Iya nggak apa-apa. Gue juga dukung. Tapi kalau misalnya kita lihat emang fenomena Korea Selatan itu lumayan jadi sesuatu yang signifikan banget ya. Growth-nya cepet banget. Benar. 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir kita bisa lihat apa yang terjadi di dunia perfilman, di dunia musik, drama, dan akhirnya itu jadi sesuatu yang udah terbentuk sampai sekarang. Dan ini pasti sesuatu yang dijadiin pertimbangan juga oleh KIG Live. Kalau menurut teman-teman sendiri, apakah ini menjadi sesuatu yang akan continuity-nya lebih lanjut lagi di tahun depan atau kayak gimana? Ya benar banget sih Mas. Jadi kenapa sebenarnya kita itu saat ini sebenarnya sedang belajar gitu. Ketika dengan fenomena gimana caranya perkembangan K-pop mungkin 10-20 tahun terakhir sampai ke sekarang itu sangat begitu pesat gitu. Nah itu yang sebenarnya secara ekosistem industri kita harus pelajarin itu. Yang mana sebetulnya ya boleh dibilang
once kita bisa seperti mereka, yaitu akan menjadikan devisa negara juga berkembang gitu. Benar. Ekonomi juga akan berkembang. Jadi sebenarnya Yang kita pasti nggak support sama ngomongin- negara pasti. Betul gitu. Lebih ke sana sih sebenarnya pertimbangan kenapa kita bisa bawa band-band Korea ataupun sebenarnya band internasional yang lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini pertanyaan gue mungkin buat Mas Indra atau Mas Rendra ya. Apa sih yang mereka lakukan dengan benar gitu loh sehingga kesuksesan ini kayak ini benar untuk jangka panjang kayaknya mereka akan sukses terus nih. Ya, mungkin salah satu contoh gitu ya, mereka memang nge-grooming orang fanbase itu mulai dari nol gitu. Sampai kenapa sebegitu die hardnya mereka untuk bisa mengcapitalize semua aset yang mereka punya gitu. Dalam arti mulai dari merchandising, mulai dari tiketingnya mereka. Jadi ketika ngomongin Korea itu banyak faktor yang sebetulnya kita sangat harus belajar gitu. Iya. Even kita mungkin dulu nggak pernah kepikiran tuh cuman bikin konser. Iya. Tapi ternyata mereka bisa jualan fans meeting. Iya. Yang mana Bener. harga tiketnya bahkan melebihin harga tiket konser What? gitu. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya kita bisa pelajarin. Iya ya. Terus merchandising udah pasti gitu ya. Mereka sampai bukan cuman aparel gitu ya, tapi atributnya mereka gitu. Itu mereka bisa jual. Terus mereka juga capitalize juga misalkan bikin photocard atau foto Polaroid gitu ya. Yang memang semua hal kalau ngomongin K-pop pada khususnya gitu ya, itu yang penting cuan. Oh. Balik lagi, semua dicuanin gitu. Iya, Nah, itu yang menurut kita sangat-sangat menarik gitu. Foto sama artis dicuanin, apapun yang penting jadi duit buat mereka gitu. Jadi every dealing kalau misalkan sama bule ya udah cuman kita bayar mereka buat konser, ya udah that's it gitu. Mau foto ya kadang dapat kadang enggak gitu. Tapi kalau Korea itu udah emang ada package-nya tersendiri. Lu bisa dapat ini, harganya segini gitu. Jadi nggak full package tapi mereka bisa keteng gitu. Kalau lu mau konser doang berapa, lu mau dapetin benefit apa, ya itu beneran mereka keteng sama sekali gitu. Canggih ya. Tapi gue emang lihat bahwa Korea sendiri punya cara yang spesial ketika mereka mendevelop talent mereka untuk akhirnya jadi star. Itu developnya emang udah segitu bagusnya gitu. Jadi kayak 10 tahun ke depan seorang talent ini udah develop dan akhirnya jadi star kayak gitu. Iya ya. Dan mereka kalau punya boy group atau girl group baru ya benar-benar jadi event ini gue mau launching nih. Janjang gitu kan dan mereka ternyata bagus, ternyata dance-nya keren, lagu-lagunya ngechart ya. Dan yang baru banyak. Yang baru banyak. Nah, anak-anak gue kan cewek dua nih udah teen sama preteen. Jadi gue harus tahu lah minimal supaya gue nggak biar gue bisa diajak ngobrol lah sekali-sekali. Dan kalau gue lihat ini membernya boy grupnya ada 7 orang, ini ada 9 orang. Lama-lama Korea Selatan nggak ada yang mau jadi dokter kali ya, nggak ada yang mau jadi petugas pemerintah dan lain-lain, semuanya jadi orang ngetop. Tapi enggak lah, mereka udah ya seperti Mas Rendra bilang ya, everything bisa dicuanin. Tapi kalau misalnya kayak meet and greet ala South Korea itu, mereka dapat apa aja sih Mas fansnya kalau datang ke acara seperti itu? Iya, Let's say kayak acaranya Taekyon. Ya Taekyon mereka dapat foto bareng gitu udah ya. pasti bisa foto tuh ya. Tapi tidak semua, jadi dilimitasi lah gitu kurang lebih. Selalu ada kuota, makanya itu dia harga tiket akan menentukan benefit apa yang sebenarnya mereka bisa dapat. Dan Masuk itu akal. yang jadi privilege mereka jualannya sebenarnya seperti itu. Bisnisnya memang seperti itu gitu. Iya. Jadi dapat foto grup bareng. Ada yang nanti dapat foto Polaroidnya doang. Jadi kalau foto grup bareng kan ya udah foto bareng mereka. Walaupun sebetulnya cuman foto di belakangnya mereka gitu. Gua sama Jimmy group rate ya. Iya. Terus sorry Mas. Dan bahkan nggak satu orang satu gitu. Bisa jadi emang grup gitu 5-10 orang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus dapat foto Polaroid ataupun cuman sekedar mereka bisa jualan high buy session cuman dada doang. Itu juga ada cost-nya yang sebenarnya mereka charging ke kita gitu. Jadi dada doang. Dada doang. Dan mereka jadi tiap Makasih konser gitu. Selesai konser itu akan ada satu sesi cuman misalkan berapa ratus orang disuruh berjejer gitu ya dalam barricade. Ya udah dia akan datang dada doang. Gitu. Kalau gue pernah nonton band-band western ya Mas ya, kan mereka suka ada VIP package tuh. Nanti lo boleh nonton soundcheck, lo boleh interview foto bareng, lo dapat lanyard keren dan lain sebagainya. Kalau boy girl group sama dari Korea Selatan ada gitu juga nggak sih? Ada juga. Jadi basic yang biasanya didapat itu udah pastilah kayak cek sound dan segala macam gitu ya.
Cuman mereka yang paling menarik buat kita ya salah satunya adalah misalkan high buy session, cuman orang dada-dada tapi di charge gitu. Orang suruh bayar gitu. Iya, Jadi ya segila itu mereka itu ya. jualan bisnisnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Tadi Mas Rendra juga sempat mention tentang tiketing ya. Yes. Nah sekarang fenomena konser di Jakarta itu sistem maintain tiketingnya lumayan berubah banget nih secara online karena semuanya sekarang udah bergeser ke arah online. Dan ini kadang jadi sesuatu yang dikeluhin sama penggemar fans konser. Kalau Mas Rendra sendiri nyikapinnya gimana Mas? Sebetulnya sesuai dengan perkembangan teknologi ya gitu. Satu ketika kita ngomongin kenapa sih mungkin orang-orang akhirnya berbondong-bondong untuk pindah ke online. Satu secara cost juga reduce cost banyak banget. Better than kita misalkan taruh offline ticketing gitu. Jadi flow-nya terlalu panjang, harus nge-build kerjasama dengan banyak pihak. Itu yang mungkin orang akhirnya kesulitan gitu. Tapi plus minus daripada online ataupun offline sebenarnya dua-duanya ada gitu. Karena secara market sekarang di Indonesia tidak semua orang yang mungkin semuanya udah digital banget gitu ya, tapi masih banyak juga orang yang sebetulnya offline banget sebenarnya orangnya gitu. Jadi datang on the spot beli tiket. Betul. Jadi tetap masih ada gitu. Kurang lebih sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita balik ke tokoh pertama nih ya, bintang internasional. Kalau untuk dunia musik yang tahu The Smiths pasti tahu Morrissey lah ya, solo karirnya dan lain sebagainya. Si Mr. Satu ini kan memang fenomenal ya dari segi requestnya, demandsnya tuh cukup demanding. Agak berubah nggak demandsnya dia untuk 2023 atau masih sama aja tuh lebih ribet lagi? Kalau jujur aja Mas, jujur. Kalian curhat. Curhat session. Sebenarnya kalau compare to 2016 itu nggak ada perubahan sih. Kurang lebih sama persis. Terus requestnya pun sama. Kita tetap sediain banyak handuk, tetap vegan, kirain udah berubah. Nggak boleh ada booth yang makanan-makanan selain vegan. Iya, terus venue pun tidak boleh ada tenan yang menjual daging, itu masih sama. Terus di konser tidak boleh ada asap rokok, masih sama. Terus permintaan ground transportnya juga sama, sebenarnya sama, cuman ini aja kayaknya nggak ada bedanya sih. Gue 2012 sempat nonton Morrissey pas di tenis indoor dan itu pengalaman yang epic juga karena gue akhirnya ngeliat Morrissey live. Dan yang menarik adalah ada 3-4 fans dari festival ya yang berdiri gitu naik ke atas panggung dan akhirnya bouncernya Morrissey bergerak dengan cepat untuk menyingkirkan mereka dari panggung gitu. Itu kan sesuatu yang emang terjadi untuk fans-fansnya Morrissey ya terutama. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang kayak gini, keunikan-keunikan yang kayak gini bakal di-maintain seperti apa nih sama kalian? Iya, mungkin antisipasinya ya seperti apa? Bouncernya dari luar semua kan? Badan lu gede-gede. Kalau kita sebenarnya akan ngikutin regulasi dari pihak artis ya, karena ini single concert. Jadi kalau single concert kan lebih ke artis itu adalah hostnya. Terus kalau festival kan baru mereka akan ikutin regulasi kita karena hostnya di promoter. Which is kalau kayak misalnya jangankan sampai panggung, sebenarnya kalau ketika dia menginjakan kaki di bandara itu udah brutal Mas. Coba ceritain dong Mas. Ceritain dong. Kayak 2016 itu bahkan pas kita jemput di dalam itu ada fans yang satu pesawat sama dia sengaja beli tiket pesawat. Cuma biar satu pesawat sama Mos, terus pas Mos lagi nunggu bagasinya keluar kan dia duduk aja tuh, diem. Itu udah banyak fans yang nyamperin. Tapi kita tetap kalau dia nyaman, ya sudah kita nggak akan terlalu gimana ya sebenarnya. Kalau dia ngasih sinyal tidak nyaman ya baru security bergerakan. Dia juga bawa security sendiri. Kita juga provide sesuai dengan jumlah security yang dia minta gitu di riders. Kalau kita basically itu. Opa yang satu ini memang cukup spesial untuk banyak hal gitu ya. Kalau menurut Mas Rendra sama Mas Indra, apa sih yang membuat Morrissey ini
istimewa gitu loh dari segi, dari segi musikalitas dan lagu, dan mungkin bisa sebut satu atau dua lagu favoritnya dia, entah era zaman The Smiths atau solo. Kalau Moss itu kita lihat historis ya. Iya. Karena kebetulan kalau ngomong Inggris itu kan negara yang sangat berbudaya ya, baik di film, musik itu. Awal tuh gue dengar Moss sendiri itu The Smith nggak terlalu sebenarnya. Jadi kalau gue memang zaman SMA tuh di era-era Britpop ke post Britpop ya gitu. Jadi Britpop wave berapa tuh lupa, udah mulai Oasis gitu-gitu sampai ke postnya Coldplay. Sebenarnya kalau dibilang ngefans saya lebih ke Coldplayer sih kalau tapi at the end akhirnya dengar juga kayak apa namanya Everyday is Like Sunday yang ringan-ringan begitu, cuman just tahu oh Morrissey ini seperti ini, terus lebih ke create konsep promonya sendiri, karena memang yang beban berat dari promoter itu kan, promoter itu dari promote kan, jadi orang lain nggak denger bisa jadi denger gitu. Itu yang kuncinya itu yang kita ciptakan sebenarnya. Dan kalau kita lihat fans lamanya mungkin itu basic pondasi yang bagus untuk promoter bisa awareness si market mulai dari situ. Dan kalau kita perhatiin sekarang malah kalau orang lihat Moss itu yang denger yang udah tua-tua ya, yang udah kelihatan umurnya, padahal sebenarnya enggak. Kayak kemarin tuh Nadila JKT48 juga sempat posting kan, itu udah generasi millennials. Gue juga sempat research sih waktu jadi dosen tamu di Prasmul, di situ ada jurusan promoter. Malah sebenarnya yang diwariskan oleh para millennials ini oleh bapaknya itu ya kebanyakan Jamiroquai, The Beatles. Malah pas tanya artis sekarang mereka nggak paham gitu. Jadi sebenarnya warisan itu yang kita tetap lestarikan gitu. Gimana pun juga kita dapat lagu kan awal dari bapak ibu kita sebenarnya. Iya, benar. Kalau gue pertama tahu Moss tuh We Hate It When Our Friends Become Successful. Ini lagu lucu juga ya, yang nyanyi kok kayaknya ganggu banget ini gayanya, tapi enak juga, keren juga, dia punya gaya tapi kayak gitu kan. Terus dari situ gue mundur tahu The Smiths. Setelah itu, nah setelah kesininya kita tahu ternyata dia orangnya nyentrik. Ya seperti itulah. Ada nggak kekhawatiran dari Mas Rendra atau Mas Indra? Kita tahu kan dia mungkin teman mainnya Matt Healy nih dari 1975 nih ya. Bro, tolong ya kasih tahu sama penyanyi lo supaya kita kan di Indonesia. Ada nggak seperti itu? Kalau Moss sebenarnya nggak sefrontal itu ya. Oke. Dia lebih ke veganismenya itu. Iya, dia lebih ke gerakan animal rights-nya itu yang dia keluarkan gitu. Kalau kita lihat di backstage sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain juga. Nggak lebih normal. Ya, normal. Kayak orang normal aja. Lebih banyak diem. Nggak tahu mikirin apa ya dia. Tergantung mood sih. Nyimpen tenaga sih gua rasa. Iya, oke. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, KIG Live akhirnya muncul sebagai sesuatu yang baru dan segar gitu ya di industri promotor. Dan teman-teman ini gue yakin orang yang dulu-dulunya udah lama nih bekerja di bidang ini. Betul. Menarik banget kalau misalnya diinget-inget lagi. Kalau misalnya Rendra sendiri, lo masih inget gak konser yang pernah lo buat sewaktu lo masih belum bergabung dengan KIG Live dan itu akhirnya jadi sesuatu yang berkesan buat lo? Mungkin waktu zaman gue masih kerja di salah satu multinational company gitu ya. Kita bikin salah satu festival paling besar di Indonesia lah ya, yang udah berlangsung lama. Terakhir kita bikin zaman gue masih di Bali. Terakhir gue bikin dari 2017 sampai 2019 gitu ya. Clue-nya di Bali yang terakhir ya? Iya, gue terakhir di Bali, yang mana sebenarnya banyak banget konsep yang sebetulnya kita rubah dari kondisi festival yang menurut kita udah nggak relevan dengan marketnya pada saat itu gitu. Jadi itu yang akhirnya
kita juga ke corporate untuk meyakinkan sebuah konsep tuh sangat-sangat sulit gitu. Kenapa? Effortnya. Karena ya corporate minded aja gitu. Semua maunya brand gitu. Ya. Nah, selama kurang lebih hampir 3 tahun kita coba ngasih pendekatan bahwa festival ini sebetulnya bisa ada kolaborasi loh dengan banyak pihak. Oke. Khususnya dengan community gitu. Makanya pada waktu itu kita benar-benar melibatkan baik itu dari sisi komunitas musik, komunitas visual art gitu ya. Semua kita libatkan gitu. Jadi banyak banget yang bahkan seniman-seniman di Bali juga terlibat. Bahkan ada salah satu desa yang akhirnya bikin salah satu art installation dan itu memang dikerjain satu desa gitu. Jadi kita nggak pernah berekspektasi sampai sejauh itu. Ternyata bahwa impact dari kita bikin sebuah kegiatan atau festival musik itu bisa banyak berdampak ke society secara luas gitu. Dan itu jadi kontribusi mereka untuk bahkan kita cuman budgetin certain money gitu ya. Yang mana akhirnya mereka bisa patungan untuk jadi pride si kota desanya itu sendiri gitu. Keren. Mungkin bisa jadi seperti itu yang menurut gue sangat memorable. Kalau misalkan secara line up mungkin kurang lebih hampir mirip-mirip. Kita juga dulu tuh kolaborasiin antara band lokal sama band internasional juga gitu ya. Dan memang secara line up juga dulu sempat ada Sweat, ada Limp Bizkit gitu ya. Bahkan ada Red Jumpsuit Apparatus gitu ya. Jadi berbagai macam genre yang sebetulnya mungkin ini kayaknya udah old school nih, tapi secara market ini relevan gitu. Kurang lebih sebenarnya seperti itu sih. Kalau Mas Indra? Gue paling Berkesan itu 2013 sebenarnya. Jadi di bulan Februarinya bawa The Stone Roses waktu itu. Nonton tuh gue berarti. Betul. Iya. Becek-becekan kan? Ya. Kalau nggak salah lagu pertamanya sendal langsung jepitan itu. I Wanna Be Adored ya. Lagu pertamanya langsung fix. Terus. Karena gara-gara itu akhirnya gue mendarat di Old Trafford waktu itu. Sedap. Karena dari manajemennya MU disuggest oleh manajernya untuk kontak. Waktu itu sempat mau datang tuh Manchester United waktu pelatihnya si Van Gaal. Van Gaal. Ya. Terus gara-gara itu jadi akhirnya gue ke UK. Gitu. Terus after that si Sigur Rós di Mei 2013 Tenis indoor ya? di Istora Senayan. Oke. Itu dapat penghargaan Best Concert by polling media, cuma lupa media waktu itu apa. Penghargaannya di Rolling Stone kan waktu itu. Nice. Dikasihnya. Itu Keren, memorable band yang kita pikir gak akan pernah datang, terutama Stone Roses. Pas lagi reuni-reuninya, cuman bulenya selalu berpesan kita nggak ada press conference ya, karena wartawan salah nanya mereka bubar lagi. Pesannya begitu. Salah nanya dalam arti karena mereka sejarahnya banyak yang negatif kali ya, takutnya. Iya, pertanyaan-pertanyaan nggak ini. Waktu kesini pun Ian Brown-nya bad mood sebenarnya, karena sebelum Jakarta itu kan Dubai ya konsernya. Ya ingat-ingat Dubai. Pas di jalan dari bandara ke hotel itu Ian Brown sempat nanya gimana caranya kita cancel konser ini. Karena dia bad mood. Ternyata di Dubai mereka ketemu Liam Gallagher dan biasalah mereka ceng-cengan, si Iannya bete. Kebawalah sampai konser di Jakarta. Padahal Liamnya kan ngefans banget sama Ian kan, tapi ya begitulah. Kalau nggak Moody mereka tidak bisa create sesuatu yang dahsyat kali ya. Benar. Tapi kalau Johnny lu pecah telur nonton konser artis luar lah ya. Di Jakarta apa tahun berapa tuh? Kalau di Jakarta gue pertama nonton itu udah agak tua sih ya. Gue nonton. Nggak apa-apa. Mereka ini juga tua kok. Gue nonton. Dulu gue kan sama Jimmy satu radio station, kita dapat perks tuh banyak, bisa dapat ID terus nonton Al Jarreau sih. Itu Java Jazz. Al Jarreau itu gila men, keren banget. Maksudnya dia waktu itu udah umur 60 tahun ya. Terus dia tuh pas masuk dia bikin lagu on the spot tentang Jakarta, Indonesia. Gue nggak bisa ngulang kayak dia, cuma wah keren banget gitu loh. Kalau gue pecah telur nonton konser
artis internasional di Jakarta tuh di bengkel Whitest Boy Live tuh 2008 lah. Oke. Tuh akhirnya kayak keren banget ya. Ternyata gue bisa menikmati band-band luar yang gue cuma denger di kaset, terus akhirnya bisa nonton langsung. Iya, mungkin tahun segitu YouTube belum sebanyak sekarang ya ini ya. Exposure band-band atau video klip gitu ya. Kalau Mas Indra, best concert yang pernah lu tonton apa nih? Bukan yang lo organize ya? Yang bukan yang lo tonton organize, sebagai iya. penggemar penikmat Nggak kerja, musik. nggak kerja. Mungkin terakhir gua yang berkesan Rockwercher di Belgium. Cool. Waktu itu gua lagi nyari placebo. Jadi Oke. kebetulan ada placebo di sana. Mhm. Dan ya nggak pernah kepikiran juga tiba-tiba bisa nonton placebo gitu. Bareng istri? Nggak. Oh, enggak. Diizinin sama istri tapi. Gua nggak bisa bareng istri. Gue paham. Kalau lo Dra? Yang paling berkesan? Gue sebenarnya lebih ke jarang nonton konser ya. Kalau nonton konser tuh jadi pengen bikin bawaan. Bagus Tapi lah kemarin gitu ya. Juli kemarin sih nonton Red Wimps, itu band Jepang yang gue tuh agak penasaran sebenarnya dari tahun 2015 ya. Kayaknya ini harus dibawa gitu, tapi udah keduluan promotor lain. Oh. Saya akhirnya nonton kan. Itu magical banget sih. Red apa namanya? Red Wimps. Red Whips. Ya, Dia apa kategorinya? Rock, pop rock atau? Rock rock Jepang. Oke. Nice. Kita check it out nanti ya. Yoi. Seperti apa musik. Sekarang kita mau tanya nih teman-teman KEG Live, mungkin akan kasih sedikit clue atau mungkin informasi-informasi yang boleh disimak sama Selected People berhubungan dengan konser-konser yang akan kalian buat. Terus mungkin akan ada rencana bikin festival kah? Ya. Sementara tahun depan kan kita akan ada Pilpres, Yeah. pasti akan ada momen-momen untuk vakum dulu. Iya, iya. Boleh dong di-share. Oke, mungkin buat teman-teman kita masih ada 3 konser gitu ya. Satu fans meeting itu Octakion. Itu tanggal 21 Oktober. Tiket ada 3 kategori, Gold, VIP, Gold sama Silver. Harga tiket mulai dari 1.500.000 sampai ke 2 juta rupiah. Oke. Untuk kategori VIP sebenarnya udah sold out, jadi cuma tinggal 2 kategori. Lalu tanggal 19 November kita ada Icon. Iya. Itu harga tiket dari 1,6 sampai 3,4 juta, 3,5 juta rupiah. Oke. Untuk red VIP-nya yang paling mahal juga udah sold out. Terakhir tanggal 22 November Iya. itu Morrissey, harga tiket dari 950 sampai 2.500.000 rupiah. Oke. Dan untuk kategori tribun ada salah satu tribun green kalau nggak salah, itu udah sold out gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk tiket bisa dibeli di mana aja nih? Untuk tiket bisa teman-teman bisa cek aja ke websitenya KIG Oke. kiglive.id atau follow Instagram kita, tinggal cek dari situ, itu semua informasi lengkap di situ gitu. Kita ada PR Jimbo abis ini. Kita harus nonton Vincenzo dulu kayaknya. Harus binge watching dulu nih, Rol. Pakai HP lo tapi. Mungkin enggak cuman Vincenzo, sebenarnya Iya, dia juga salah satu membernya 2PM kalau tahu, Oke. dan cukup lumayan besar zaman dulu. Maksudnya zaman gua sekolah dulu, zaman-zaman K-pop mungkin cukup lagi naik daun gitu. Yeah. Korean drama dan segala macam itu salah satu original soundtrack yang banyak didengerin sama yang lagi pacaran-pacaran lah. Kurang lebih kayak gitu. Tapi gue yakin ya Johnny ya, kalau teman-teman KIG Live ini pasti udah raker dan bikin bisnis plan buat tahun depan nih. Yo, ya iya. kan? Boleh nggak sih kasih kisi-kisi yang kalian incer itu akan seperti apa? Soalnya waktu gue ngeliat mereka bikin press conference from Seoul to London itu langsung nge-hook gue untuk mikirin, wah band-band British mana lagi nih yang akan dibawa sama KIG Live ya kira-kira. Kalau gue sih ngarepnya gitu. Ya. Iya. Plan kita tahun depan sebetulnya kita memang tidak fokus ke salah satu genre gitu ya. Jadi sebenarnya kita akan fokus di multi genre, baik itu Korea, Britpop, Japanese gitu ya, ataupun punk rock gitu. Itu juga sebetulnya masuk dalam radar incaran kita buat di tahun depan. Dan memang udah ada beberapa band yang sebenarnya kita udah approach, dan sebetulnya ya udah di angka 80, mungkin hampir 100% juga yang mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa infokan karena ya gitu.
siapa-siapanya gitu ya. Yang pasti kita akan fokus nge-serve sebenarnya semua fanbase musik di Indonesia, nggak cuman salah satu genre aja. Fokus kita akan ke sana. Terus mungkin cukup banyak juga pertanyaan bahwa KIG Live ini ke depan bakal bikin festival atau enggak gitu ya. Mungkin secara agenda, yes kita berpikiran juga ke arah sana gitu. Cuman saat ini memang cukup banyak, terlalu banyak variasi festival yang mungkin orang juga sebetulnya menurut kami akan ada titik jenuh gitu. Sampai kapan sih sebetulnya festival ini bakal bisa rame gitu. Kurang lebih sebenarnya seperti itu. Bisa jadi next year atau tahun berapa gitu ya. Kita memang akan bikin festival. Karena sebenarnya kemarin kita juga sebenarnya udah dapat offering untuk bisa bikin festival barengan, tapi bahkan sebetulnya yang kita pikirin adalah kerjasama, kerjasama dengan negara lain gitu. Jadi sebetulnya kita bisa joinan bareng sama mereka karena kita punya mimpi juga, ataupun kita sebenarnya punya kepengen gitu ngebawa kita bawa bukan cuma sekedar bawa band bule ke dalam gitu ya, tapi gimana caranya kita juga punya PR untuk ngebawa band lokal ke luar. Gitu. Jadi itu objektif kita sebenarnya ke depan. Jadi bukan cuma sekedar mimpi-mimpi aja, dan kita memang saat ini lagi nge-bridging gitu ya pola kerjasamanya dengan beberapa country untuk bisa bring up mereka ke luar gitu. Nice. Bawa lokal artis untuk go internasional. Keren. Gitu dong. Yeah. Nah ini karena Mas Indra dan Mas Rendra udah sangat berpengalaman dalam mengadakan event-event konser seperti ini. Tapi ini kan masih ada waktu nih sampai November dan Oktober. Menjelang itu ini nggak sih masih santai, atau memang sampai sekarang preparationnya sampai hari itu akan selalu hektik? Sebenarnya kalau ngomongin konser saat ini, kita udah bilang kita udah nggak mikirin gitu ya. Oh gitu. Okay, Dalam arti yang kita pikirin sebenarnya tahun depan dan 2 tahun ke depan, karena biasanya kita preparationnya lebih ke besok bawa apa gitu. Kalau yang udah pasti terjadi tahun ini, sebetulnya itu udah yang lalu buat kita gitu. Jadi aman ya, tinggal proses eksekusi aja yang sebenarnya kita tinggal jalanin gitu. Itu Keren ya. Iya. Tapi pesan yang tadi disampaikan sama Mas Rendra, menurut gue sesuatu yang bisa di-highlight juga. Gimana caranya akhirnya KIG Live atau promotor-promotor lain juga di Indonesia itu bisa bawa artis kita untuk bisa go internasional. Karena itu benar-benar salah satu hal yang menarik. Tadi ada satu menarik juga nih pas kita masih ngobrol-ngobrol ya, off air, bahwa kenapa sih promotor tuh nggak bisa datengin band favorit gue si A, B, C. Ternyata memang nggak semudah itu ya. Kadang ternyata si artisnya juga nggak mau, Jim. Kadang gitu ya. Ke Jakarta, iya benar. Ternyata gitu ya teman-teman nih, kurang lebih. Iya, lebih ke kalau mereka yang dipikirin kan yang pertama adalah safety. Oke. Jadi Safety dari segi finansial. enggak. Pertama itu safety dari bagaimana kita menjaga audiens kita masuk pulang aman. Oke. Yang kedua adalah safety bagaimana si artis masuk dan keluar Indonesia juga aman. Jadi memang ada beberapa artis yang belum ngomongin uang udah safety plan lu kayak gimana? Lu mau taruh berapa security gitu. Prioritinya itu dulu ya. Kalau kayak contohnya Metallica 2013 itu sebelum bulenya ngomongin uang malah kita kirimin dulu 42 halaman safety procedure dari mereka mendarat di bandara sampai menuju hotel, sampai berapa banyak crowd management yang dikerahkan untuk mengamankan 60.000 orang, satu security mengamankan berapa orang, itu ada hitungannya, bahkan sampai hitungan toilet portable sebenarnya. Satu toilet portable biar kasarnya nyaman. Kadang-kadang kan orang nahan kencing karena susah. Ini akhirnya dia kencing sembarangan, mengganggu orang. Itu sampai dipikirin sedetail itu. Itu yang pertama mereka concern ya. Setelah itu baru finansial. Karena kalau ngomong artis internasional, mereka nggak peduli dengan berapa banyak kita dapat sponsor. Paling sama mereka, lo dapat sponsor 100%, tapi konsernya nggak ada yang nonton ya. Buat apa kata dia? Gitu. Jadi benar-benar mereka akan push kita jual tiket sebaik mungkin. Nggak usah ngitungin sponsor, nggak usah ngitungin macem-macem. Lo punya
uang 100%, misalnya kita hitung nih habis konsernya habisin berapa M gitu ya, kita harus punya segitu di atas kertas. Itu yang mereka lihat setelah safety. Baru setelah itu tim produksinya siapa, secara logistik akan gimana, terus gimana kita mengarrange penjemputan mereka di bandara. Kalau mereka bawa kargo itu akan gimana. Jadi se-complicated itu sebenarnya. Kalau untuk menggaranti artis internasional ya, kayak waktu kita negosiasi Rancid ya, omong Rancid cuma satu, Apa? gua konser di sana, fans Panglu udah aman belum? Gitu doang. Udah tua mungkin ya. Tapi kayak artis internasional level kayak U2, Radiohead, itu mereka artis-artis internasional yang sangat concern tentang segala sesuatu yang terjadi di negara itu, government issue, terus Human rights, social, hal-hal yang kayak gitu. Menurut teman-teman KIG Live, sesuatu yang bisa dicari solusinya kah untuk akhirnya dikomunikasikan ke pemerintah atau kayak gimana tuh? Sebenarnya Iya, kalau kebayang berhubungan kan, pasti ya. dengan Banyak hal soalnya. government agak susah ya, tapi 2015 itu gue sempat ketemu bulenya Radiohead. Oke. Jadi sebenarnya isunya sendiri bukan masalah lingkungan ya, karena satu negara itu diatur sedemikian rupa masalah itu udah nggak possible gitu. Jadi sebenarnya segimana moodnya Tom York aja gitu. Kalau Tom York bilang let's go ke Indonesia ya, Let's go, saya kita mau ke Indonesia katanya gitu. Let's go, saya mau nyoba rendang misalnya. Cuman kita pun akhirnya bingung, ini isu dari mana ya? Band mikirin lingkungan sedemikian itu. Kayak ngomong Coldplay juga, ya memang sudah saatnya mereka kesini tahun ini. Kalau kita expecting mereka few years ago ya akan susah, karena memang secara logistik pun ya kayak ngomong Radiohead, mungkin Foo Fighters, itu band-band, Coldplay itu, U2 apalagi itu band-band dengan logistik yang gila-gilaan. Waktu Metallica terakhir kemarin aja itu 48 kontainer yang harus diorganize gitu. Apalagi sekelas itu. Ya, kalau dulu sih bukannya gua mengecilkan ya, tapi kalau misalnya 20 tahun yang lalu U2 datang ke Jakarta, gua takutnya mati lampu seluruh Jakarta. Tapi setelah dengan berjalannya waktu kita lihat opening Asian Games atau SEA Games tahun 2018 ya. Wah, keren, kayaknya harusnya no problem. Jadi masa sih isunya human rights atau government, atau memang segi safety itu tadi ya, kembali kalau ke segi safety itu ya gimana ya? Dan balik lagi, atau segi dari mood si artisnya. Ya, benar kita nggak pernah tahu alasan yang sebenarnya seperti apa. Itu kalau dibilang sama bulenya, gue nggak tahu kenapa, kata dia tiap ada offer dari jangankan Indonesia, katanya, sometimes dari Southeast Asia, Bono langsung tutup offernya, nggak ada mau dibicarain lagi. Nah kemarin tuh mungkin saatnya Singapura ya udah. Itu waktu tahun berapa ya? 2019. 2019. Ya, itu udah saatnya first time-nya mereka gitu. Tinggal Indonesia ya sebenarnya nggak tahu concern-nya ya, karena ngerutingin sedemikian banyak kontainer biar tepat waktu itu juga problem. Tapi satu hal menarik, kalau kita boleh ngomongin YouTube sebentar ya. YouTube kan internationally oke lah, gede lah ya, dan konsernya pasti menghasilkan. Tapi kayaknya kalau ke Jakarta belum tentu rame. Mas Indra, gimana menurut lo? Iya, harusnya yang jawab. Soalnya kurator. Mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Ada sesuatu nih pasti. Tell us please. Kalau artis ada yang gini, ini pertimbangan dari artis juga ya. That's why sometimes artis ke Singapura nggak ke Indonesia, atau ke Malaysia nggak ke, kayak kemarin Muse nggak ke Indonesia, nggak ke Singapura. Ya mereka akan tarik market yang dari luar itu, karena perhitungan kalau di sana itu biasanya mereka akan supply data nih di negara kalian sebenarnya fans kita sekian persen dari global Southeast Asia ya. Jadi kalian bisa reach ke negara ini, bahkan waktu 2018 Paramore pun sama sebenarnya. Dia ada di Indonesia tapi nggak di Malaysia dan di Singapura.
Singapura akhirnya pas reschedule-nya ya, mereka cari uang aja tuh di Singapura karena orang cari Singapurnya uang udah semua ya? udah beli tiket di sini. Terus kenapa mereka nggak di Bangkok? Mereka harapin kita memang akhirnya reach market yang nggak mereka datengin gitu. Selain memang masalah ini ya, masalah logistik yang rudet lah gitu. Iya sih. Kayak kalau kita tanya kemarin Muse juga kayaknya kita nggak akan keburu kalau ke Indonesia dulu and then ke negara lain karena faktor logistiknya itu. Jadi jangan sampai mereka ke negara lain, bandnya udah dateng, barangnya belum nyampe gitu kan, bingung juga mereka. Iya juga Konsernya pakai apa nih gua? Iya. Sambil nungguin teman-teman KIG Live akhirnya nyelenggarain 3 konser di tahun ini. Mungkin Mas Rendra ada pesan buat teman-teman Selecta People untuk reach kalian di konser-konser yang udah disiapin, atau seperti apa tips-tips datang konser tuh nggak usah pakai wardrobe yang ribet gitu buat nonton Morrissey atau gimana mungkin. Oke. Mungkin kalau tips buat nonton konser sebenarnya kalau dari sisi kita sih sebenarnya suggest ya pakai dress code. Kalau ngomongin dress code gitu ya, yang paling nyaman aja sebenarnya buat dipakai gitu. Karena let's say kayak kemarin waktu kita bawa AKG juga ada juga yang berkostum cosplay gitu, dan sebetulnya bisa masuk juga selama dan mereka have fun gitu ya. Iya betul. Sebenarnya selama mereka nyaman ya silakan aja. Kita sih sebenarnya tidak pernah melarang. Yang penting selama tidak membawa senjata tajam dengan regulasi-regulasi yang memang tidak boleh gitu ya. Nah itu yang sebenarnya kita hindarin. Jadi teman-teman silakan aja untuk datang untuk bisa nonton senyaman mungkin menikmati konser, karena ya mungkin itu jadi something yang memorable selama hidupnya gitu. Kurang lebih sebenarnya seperti itu. Iya, dan you know what Jim, ini sebenarnya Mas Rendra dan Mas Indra ini bisa bikin seminar atau kelas tentang business entrepreneurship barangkali ya, tentang organizing untuk promotor gitu ya. Mungkin one day barangkali Mas. Boleh-boleh aja, silakan. Karena maksudnya kita juga sering dapat pertanyaan-pertanyaan gitu dari fans yang atau orang-orang mungkin cuman sekedar komen di apa namanya di sosial media gitu ya. Ya bikin konser cuman sekedar ya udah bayar artis segini, terus kenapa sih harga tiketnya segini, tapi mereka nggak tahu sebenarnya behind the scene-nya tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Banyak faktor yang mereka nggak bisa duga juga ada apa sih sebenarnya di balik ini semua gitu. Dan mungkin kayak salah satu bocoran gitu ya, apa yang let's say kayak dengan band yang kita bawa gitu ya. Bahkan kita juga dituntut untuk kita cuman boleh untung misalkan maksimum 10%, karena once ada kelebihan keuntungan gitu ya, itu bahkan diambil sama bandnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak hal yang mungkin teman-teman nggak tahu why kenapa kita tentuin harga tiket segini. Itu sebenarnya hasil diskusi dan research barengan, sebenarnya bandnya juga ngasih suggestion harus seperti apa gitu. Wow. Well, that's it. Menarik. Sekali lagi good luck untuk teman-teman KIG Live yang akan ngadain 3 konser tahun ini. Ditunggu surprise berikutnya. Sukses selalu. Dan kita mau ucapin terima kasih juga buat Commit Space yang udah nyiapin tempat di sini. Terima kasih teman, makanannya enak, kopinya enak. Dan sekali lagi Selecta People jangan lewatin episode berikutnya untuk Selecta Pod. It's time for me, Jimmy Somotuang signing out. Johnny White signing out as well. So see you at the next episode. Bye. Bye.